Selamat datang di podcast kita hari ini. Topik kita kali ini adalah sepak bola Indonesia, sebuah dunia yang penuh warna dan cerita. Apa yang paling menarik dari sepak bola Indonesia menurutmu? Buat ubah saya, yang paling menarik itu entusiasme supporter. Stadion penuh, nyanyian, flair, itu benar-benar unik. Kadang, atmosfernya lebih panas dari gorengan yang baru diangkat. Haha, bener banget. Tapi kalau bicara kualitas pertandingan, banyak orang bilang Liga Indonesia masih tertinggal jauh. Menurutmu, kenapa begitu? Salah satunya mungkin manajemen klub yang masih kurang profesional. Banyak klub masih mengandalkan dana APBD, belum benar-benar mandiri. Itu berpengaruh ke pembinaan pemain juga. Setuju. Selain itu, soal infrastruktur juga masih jadi masalah. Lapangan latihan kadang mirip sawah daripada stadion modern. Wah, betul itu. Tapi saya salut sama pemain muda yang enggak gampang menyerah. Banyak yang akhirnya bisa main di luar negeri. Bagaimana pendapatmu tentang pemain Indonesia di luar negeri? Itu perkembangan positif. Mereka bawa pulang pengalaman dan mentalitas baru. Cuman kadang sistem kita belum siap menerima perubahan. Jadi pemain malah susah berkembang di tanah air. Menurutmu, ada apa yang harus diubah biar Liga Indonesia bisa lebih maju? Pertama, transparansi dan profesionalisme di manajemen klub. Kedua, pembinaan usia dini harus lebih serius. Jangan cuma fokus hasil instan. Nah, soal pendidikan usia dini itu sering diabaikan. Akademi-akademi sepak bola belum merata. Banyak talenta yang nggak terpantau. Iya, padahal bakat muda di Indonesia itu nggak kalah sama negara lain. Tapi kadang, bakat aja nggak cukup kalau sistemnya nggak mendukung. Ada juga masalah perizinan dan jadwal liga yang sering berubah-ubah. Itu bikin tim susah konsisten. Pemain juga jadi bingung. Selain itu, soal gaji pemain juga masih jadi isu. Sering ada kasus gaji telat atau bahkan nggak dibayar. Iya, itu jadi momok tersendiri. Pemain harus fokus latihan, bukan malah mikirin dapur. Mungkin perlu aturan yang lebih tegas soal kontrak pemain. Kalau bicara supporter, menurutmu apa kelebihan dan tantangan terbesar mereka? Kelebihannya, jelas, loyalitas. Tapi tantangannya kadang ada oknum yang merusak citra supporter. Insiden di stadion masih sering terjadi. Padahal supporter bisa jadi agen perubahan positif. Kalau mereka kompak, bisa dorong klub lebih transparan dan profesional. Benar. Ada juga peran media sosial yang sekarang makin terasa. Supporter bisa langsung menyuarakan pendapat. Tapi kadang, jadi bumerang juga kalau nggak bijak. Memang, dunia maya bisa jadi dua sisi mata uang. Kritik membangun itu perlu, tapi jangan sampai jadi ajang hujat. Setuju. Balik ke timnas, menurutmu apa yang bikin timnas kita susah konsisten di level internasional? Salah satunya regenerasi pemain yang belum terstruktur. Selain itu, gaya main masih sering berubah-ubah tergantung pelatih. Pelatih asing kadang bawa filosofi baru, tapi adaptasinya nggak selalu mulus. Ada juga tekanan target juara yang nggak realistis. Kadang ekspektasi publik terlalu tinggi. Baru menang satu pertandingan, langsung dielu-elukan. Begitu kalah, langsung dicaci. Itu sudah budaya. Ya, tapi semoga ke depan, federasi dan supporter bisa lebih dewasa dalam menilai proses. Kalau bicara soal pemain, siapa pemain Indonesia favoritmu sepanjang masa? Wah, susah pilih satu. Mungkin Bambang Pamungkas. Dia legenda hidup, kapten sejati, dan inspirasi banyak anak muda. Gaya mainnya memang khas ya. Kalau saya suka Kurnia Mega, walau karirnya terhenti karena sakit, tapi kontribusinya luar biasa di bawah Mistar. Betul. Ada juga pemain-pemain muda sekarang yang potensial, seperti Marcelino Ferdinand. Gaya mainnya kreatif, berani duel. Harapannya makin banyak pemain muda yang berani tampil dan diberi kesempatan. Jangan cuma jadi cadangan abadi. Setuju. Kadang pelatih terlalu takut eksperimen, padahal talenta muda perlu jam terbang. Selain pemain, peran pelatih lokal juga perlu diperhatikan. Banyak pelatih muda yang punya ide segar, tapi belum dapat kesempatan. Iya, pelatih lokal sering dianggap sebelah mata. Padahal, mereka lebih paham karakter pemain Indonesia. Kalau bicara soal liga, menurutmu apa yang bisa bikin liga kita lebih menarik buat penonton? Jadwal yang teratur, kualitas siaran yang bagus, dan promosi kreatif. Jangan lupa fasilitas stadion juga harus nyaman. Benar. Kalau stadion nyaman dan aman, keluarga pun nggak ragu datang nonton langsung. Kadang saya iri lihat liga-liga negara tetangga seperti Thailand atau Malaysia. Mereka sudah jauh lebih rapi dalam pengelolaan. Tapi saya optimis, Indonesia punya potensi besar. Asal semua pihak mau belajar dan berubah, liga kita pasti bisa bersaing. Semoga begitu. Kadang perubahan itu butuh waktu dan konsistensi. Jangan cuma semangat di awal lalu hilang di tengah jalan.
Nah, sebelum kita tutup, ada pesan atau harapan buat sepak bola Indonesia ke depan? Semoga semua elemen dari federasi, klub, pemain, sampai supporter bisa bersatu membangun sepak bola yang lebih baik. Jangan cepat puas. Setuju. Semoga ke depannya sepak bola Indonesia nggak cuma jadi hiburan, tapi juga kebanggaan bangsa. Siapa tahu suatu hari nanti kita bisa lihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia. Amin. Buat pendengar, yuk terus dukung sepak bola Indonesia dengan cara-cara positif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat mendukung sepak bola Indonesia.